Jangan sampai hanya semacam wakaf lisan saja. Wakaf lisan dalam arti ya termasuk wakaf siri namanya, Wakaf tidak tercatat. Jadi ada juga wakaf siri. Iya. Jadi bukan hanya nikah siri yang ada. Iya, kan cuma nikah siri saja. Ada juga wakaf iya. siri. Bagaimana mekanisme atau prosedur pembuatan sertifikat tanah wakaf itu? Jangan lupa subscribe channel YouTube Kemenang Polman dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, Pak Zawa. Ya, siap. Bukan Pak Sawa ya. Pak Galung. Pak Galung. Selanjutnya masyarakat kita ini terus terang khususnya yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf, entah itu perseorangan maupun lembaga, utamanya rumah ibadah ini ya, masjid, kuburan dan sekolah, madrasah. Tentu ingin masyarakat kita ingin mengetahui bagaimana mekanisme atau prosedur pembuatan sertifikat tanah wakaf itu. Sebelum saya menjelaskan itu bagaimana penerbitan sertifikat, kita berangkat dari awal dulu tentang persyaratan pembuatan akta ikrar wakaf. Oke ya. Jadi sebelum penerbitan sertifikat tanah wakaf dimulai dulu dari AIW. AIW itu apa itu? Akta ikrar wakaf. Akte ikrar wakaf. Dapatnya di mana itu? Di KUA. Di KUA. Di kantor urusan agama kecamatan setempat. Jadi sebelum terbit sertifikat tanah wakaf didahului dulu oleh AIW. Bagaimana caranya mendapatkan AIW? Berbicara tentang AIW atau pembuatan akta ikrar wakaf, persyaratannya itu ada 9 item itu. Iya. Yang pertama itu kita siapkan dulu fotokopi KTP dan KK wakif, dan nazirnya itu sebanyak 5 rangkap itu dilegalisir oleh desa atau lurah atau cafil. Kedua, fotokopi KTP nasir. Nasir ini harus dijelaskan dulu ini Pak. Kan ada 2 bentuk nasir, ada nasir perseorangan, ada nasir yang berbadan hukum. Kalau tadi itu pertanyaan mengenai masjid, kalau masjid itu bukan status yayasan, maka kategori nasir perseorangan, maka dia harus menyiapkan KTP nazirnya juga. 5 ditambah dengan anggota-anggotanya juga 5. Nah itu 5 semua KTP ya. Kemudian selanjutnya fotokopi KTP 2 orang saksi. Ada saksi. Ada juga saksi. Sebanyak 5 rangkap dilegalisir. Kemudian selanjutnya itu ada surat kepemilikan tanah. Biasa itu Pak. Tanah yang mau diwakafkan itu biasa sudah ada sertifikatnya, itu sertifikat hak milik itu kan dirubah. Makanya sebelum dibuatkan AIW dulu itu perlu dirubah, artinya apa? Ada dirubah di sertifikat itu ranahnya pertanahan. Itu juga, cuma terkadang juga itu sertifikat ya, itu kan biasa yang mewakafkan tanah itu tidak semuanya itu tanah itu diwakafkan. Oh iya. Di dalam sertifikat, makanya misalnya luasnya banyak luasnya 1 hektar, cuma sekian yang diwakafkan untuk bangunan masjid. Jadi itu apa yang harus dilakukan dulu itu kita pecahkan dulu. Dipecah dulu itu sertifikat ke pertanahan. Ya. Setelah itu yang kemudian tadi masuk ke persyaratan untuk dibawa ke kantor urusan agama. Iya, kantor urusan agama. Terus ke tanah wakaf. Persyaratan selanjutnya itu surat keterangan dari desa bahwa tanah tidak dalam sengketa diketahui oleh camat. Terus selanjutnya itu wakil menghadap langsung ke PPIW. Selanjutnya wakil menghadap langsung ke PPIW. Jadi datang PPIW itu siapa? Kepala KUA. Pejabat pembuat akta wakaf. PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Ada ikrar di sini, ada ikrar ya. Setelah di situ lanjut persyaratan itu PPIW meneliti, menelaah bagaimana ini siapa yang datang ini, meneliti nazir, kemudian menerbitkan surat pengesahan nazir model WS atau WS5, W5
W5.A. Itu urusannya kepala kantor urusan agama. Setelah itu lanjut wakif mengikrarkan setelah lengkap persyaratan itu Pak. Wakif itu mengikrarkan di hadapan PPAW. Disaksikan 2 orang saksi. Selanjutnya PPAW menerbitkan akta ikrar wakaf sebanyak 3 rangkap. Jadi program Bapak Kepala Kantor yang Bapak sampaikan tadi sama tadi ini adalah kebijakan Kepala Kantor itu, dan regulasi itulah itu yang tepat sekali kebijakan Kepala Kantor kita, bahwa kita tinjau dulu baru kita proses, kan jangan sampai karena sering terjadi tanah dimengatakan ini wakaf, saya wakafkan tanah padahal bukan tanah mereka. Banyak sering terjadi itu Pak. Itulah sebabnya sehingga perlu ada peninjauan lokasi supaya lebih titik aman. Fatabayyanu. Jadi turunnya Bapak selama ini bersama dengan Ketua BWI, bersama dengan Bapak Kepala Kantor adalah proses. Setelah terbit AIW-nya, kemudian inilah yang menjadi salah satu persyaratannya, salah satu persyaratan yang akan kemudian dibawa ke Badan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar. Banyak persyaratan lainnya itu ya. Terus gini, sebelum kepertanahan itu setelah AIW sudah selesai, itu PPAIW, pejabat dan wakaf itu menyampaikan kepada JPU wakaf di kecamatan itu, melaporkan ke kabupaten, melaporkan bahwa sudah ada tanah lokasi di kecamatan kami taruh Polewali sudah diaktif wakafkan, mohon petunjuk selanjutnya. Jadi maka disitulah teknis dilapor ke kabupaten ya, ke kabupaten. Di teknis di sawah Sakawaka memberikan arahan dan petunjuk ke pertanahan. Nah, tapi sebelum ke pertanahan itu ya Mas, itu ada beberapa persyaratan lagi. Bagaimana trik-trik itu membuat menerbitkan sertifikat tanah wakaf. Selesaikan AIW sudah selesai persyaratan, tapi ada juga persyaratan yang dimunculkan di pertanahan. Ketika persyaratan itu lengkap, itu maka didaftarlah di pertanahan, namanya SPS, surat perintah store. Nah, itu berapa lama? Nah, kalau bicara lama itu berdasarkan regulasi dari pertanahan itu, dari proses pendaftaran SPS, dari pendaftaran SPS itu Pak, diterima keluar SPS-nya itu kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Secara umum itu 3 bulan. Secara umum 3 bulan. Secara umum 3 bulan. Nah, bisa juga lewat kalau masih ada berkas yang kan SPS tadi. SPS itu surat perintah store. Berarti sudah lengkap itu? Lengkap. Iya. Tapi di belakang, di belakang masih ada terjadi? Biasa terjadi Pak. Padahal sudah terbit SPS-nya? Iya, biasa terjadi. Karena masih berkasus lagi di kasus tanah itu. Karena memang terus terang ini berbicara tentang tanah itu memang rawan. Rawan sekali Pak. Jadi kita pertanian perlu kehati-hatian. Jadi setelah di sektor AIW-nya di Badan Pertanahan bersama dengan perlengkapan persyaratan lainnya, keluarlah SPS. Setelah itu kemudian ditunggu secara umum itu 3 bulan. Terima kasih Pak Zawa sudah hadir di studio ini. Untuk terakhir ini saya ingin mendengarkan closing statement dari Bapak tentang harapan dan himbauan percepatan sertifikasi tanah wakaf kita untuk masyarakat. Saya selaku di teknis Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf dalam kurung Kepala Galung di Polewali Mandar ini, di Kecamatan Polewali Mandar, harapan kami ini pada masyarakat Polewali Mandar segera melaporkan tanah-tanah wakaf yang sudah disepakati secara keluarga bahwa ada tanah yang sudah diwakafkan. Jangan sampai hanya semacam wakaf lisan saja. Wakaf lisan dalam arti ya termasuk wakaf siri namanya, tidak tercatat. Jadi ada juga wakaf siri? Iya. Jadi bukan hanya nikah siri yang ada? Juga cuma nikah siri saja, ada juga wakaf siri. Artinya wakaf yang tidak tercatat. Nah, setelah wakaf itu sudah tercatat, maka bukan lagi kategori wakaf siri. Hilang dengan sendirinya itu ya. Jadi sepanjang belum dicatat di KUA itu ya masih kategori wakaf siri namanya. Jadi kalau ada masjid yang ditutup, kasus ini kan ada kasus begitu, kasus yang masjid ditutup itu gara-gara wakafnya dulu wakaf
Siri. Siri. Nah, itu salah satu juga penyebabnya itu. Karena itu terkadang orang tua kita sudah mewakafkan tanahnya dia wakaf lisan karena tidak dicatat. Terkadang itu ahli warisnya itu menggugat. Dia mengatakan, apa dasar bapak saya? Mengatakan mau mewakafkan tanah, apa dasarnya? Kalau memang bapakku mewakafkan tanah, tolong tunjukkan mana AIW-nya, tunjukkanlah mana sertifikat wakafnya. Nah, itulah kita mengalah dari pengurus masjid, tidak ada dasar kita. Makanya himbauan kami ini selaku sakawaka di Palembang itu segeralah dilaporkan ke KUA itu untuk dicatat tanah-tanah wakaf yang di Palembang supaya jangan ini siri terus. Apalagi bantuan dari pemerintah ini kan salah satu persyaratan. Salah satu Pak persyaratan. Jadi persyaratan bantuan masjid, bantuan pondok pesantren itu satu persyaratan utama itu adalah harus dilihat dari sertifikat wakafnya. Paling tidak AIW-nya. Paling tidak AIW-nya, ya betul. Masih ada harapan Bapak? Harapan kami selaku penyiasat kada wakaf ini di Kenterakan Kota Belanda, saya terkait Hutan Media Center ini kami memberikan apresiasi luar biasa. Sangat membantu kami. Yang lebih teknis lagi di Sakawak membantu kami Media Center ini karena tentang informasi. Dan alhamdulillah kinerja Media Center kita di Kenterakan Kota Belanda semakin hari semakin membaik. Luar biasa, terima kasih. Karena koordinasinya luar biasa mulai dari pimpinan sampai ke sesi dan masyarakat dan sekitar. Dan ini akan bergerak ke bawah insya Allah. Insya Allah. Amin. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan launching untuk kemudian ini semakin melebar kemana-mana sebagai percepatan informasi ke masyarakat sekaligus sebagai edukasi. Sahabat-sahabat Kemenak Pulman dimanapun Anda berada, demikianlah akhir dari perbincangan saya dengan Pak Sawa, Pak Galung, Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf pada siang hari ini. Terima kasih Pak Sawa sudah hadir di studio ini. Mudah-mudahan Bapak sehat, karirnya semakin baik. Amin. Amin. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.